Selamat pagi Pak Suko, kami dari kelompok 9 kelas akuntansi P ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putriani Margareta dengan nomor NPM 21613116 dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Mary Krismaniati, nomor NPM saya 21613101. Saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Reksi Prasetya Mukti, NPM saya 21613118, saya dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Nazona Vista Amanda Putri dengan NPM 21613105 dari kelompok 9. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu HAM. HAM adalah singkatan dari hak asasi manusia yang merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, sehingga orang lain tidak berhak untuk melanggarnya. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dan keempat adalah ketetapan MPR. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial yang lain. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal atau yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya, maupun horizontal, yaitu antar warga negara sendiri, dan tidak sedikit yang termasuk kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di sini saya akan bahas mengenai jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini berhubungan dengan hal-hal yang terdapat di dalam kehidupan pribadi setiap individu. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Dan yang kedua, hak asasi politik. Hak asasi politik ini berhubungan dengan kehidupan berpolitik seseorang, seperti hak untuk dapat ikut ke dalam pemerintah atau hak untuk memilih dan dipilih. Contohnya, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya. Dan yang ketiga, hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini berhubungan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan, termasuk hak dalam memilih kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dan yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini berhubungan dengan kegiatan manusia di dalam perekonomian. Contohnya, hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli. Dan yang kelima, hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama dalam hal tata cara pengadilan, tanpa didasari oleh kasta, ras, status ekonomi, dan lainnya. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum pemerintah. Dan yang selanjutnya, yang keenam dan yang terakhir, hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat secara umum. Contohnya, hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan. Tujuan hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar manusia yang telah dimiliki sejak berada di dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia yang berlaku secara universal dan juga diakui oleh semua orang. Tujuan dari hak asasi manusia sendiri ialah untuk, yang pertama, melindungi orang dari kekerasan atau sewenang-wenang. Yang kedua, mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia. Yang ketiga, mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran atau tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Hak asasi manusia atau HAM penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan,
Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Ini berarti bahwa kita harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat untuk menerima pendidikan, bekerja, dan mempraktekkan agama kita, berbicara dalam bahasa kita sendiri, dan hidup dengan damai. HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM juga mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi, tapi di saat yang sama, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sedangkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat itu. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dan di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. 1. Kasus tragedi Partai Komunis Indonesia atau PKI tahun 1965 sampai 1966. 2. Kasus penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. 3. Tragedi Semanggi atau kerusuhan Mei tahun 1998. 4. Kasus terbunuhnya aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib. 5. Tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Demikian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau informasi. Terima kasih.